semua kita ini dari Allah. Pilihan ini kita jalani antara keburukan dan kebaikan ini. Cuma kenapa saat melampauinya kok banyak memilih yang syiar? Ada apa dengan itu gitu ya? Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد صلاة تخرج بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور فهمي وتدعوني ما أشكل حتى أفهم إنك تعلم وأعلم وأنت أعلم بالغيوب. اللهم صل وسلم وبارك وسلم أن لا تعبدوا إلا الله إن لكم منه نذير وبشير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسلين بالأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله. لا إله إلا الله والله. يا حق يا حي يا قيوم. يا حق يا حي يا قيوم. يا قهار. يا قهار. يا وهاب. يا وهاب. يا فتاح. يا فتاح. يا واحد. يا واحد. يا أحد. يا أحد. يا صمد. يا صمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذين فرضوا عليك القرآن لردوك إلى معالم قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عليم. يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang dimuliakan Allah sekalian, para ustaz, para santri, hadirin, hadirat
yang berbahagia yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur malam pada malam istiqomah, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat yang masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan ini tidak mudah ya anak berdua. Kesempatan ini jarang-jarang diberikan kepada hamba Allah, ya, hamba yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan orang-orang bertakwa, orang-orang yang dikaruniai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan Fakih bacakan kepada kita semua surah Al-Qasas 83 sampai 85 dan Ali Imran 103 sampai 108, ya. Sini Allah sampaikan kepada kita semua bahwa kemuliaan kehidupan akhirat bukan untuk orang yang berbuat kerusakan. Paham ya? Ya, kemuliaan kehidupan akhirat bukan untuk orang yang berbuat kerusakan, tapi untuk orang yang berbuat kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang seperti itu wajib berpegang teguh, ya, pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ali Imran 103 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Cerai-berai ini timbulkan karena kedengkian, ya, karena prasangka buruk kepada saudara, sehingga jadi cerai-berai, ya, mengingkari antara satu dengan yang lain. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karenanya kamu menjadi bersaudara. Loh, kita jaga loh ini, karena persaudaraan itu adalah apa? Satu kemuliaan. Ya, persaudaraan adalah suatu keutamaan sehingga hamba tersebut tidak akan menjadi orang yang membuat kerusakan. Ya, dari persaudaraan itu akan orang-orang menjadi orang yang kokoh dalam kehidupan, ya. Kemudian wa kuntum 'ala safa ufratin minan nar fa anqadakum minha. Ya. Ingatlah bulan ketika itu kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Ya, orang yang diberikan hidayah, maksudnya orang kita diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita mau duduk di sini, ya. Ya, tidak mudah. Sekian juta manusia di luar sana lagi lalai akan perintah Allah. Siapapun yang dawam, bahkan orang-orang yang katanya alim bisa lalai, ya, apalagi yang awam yang tidak mengerti bisa lalai. Kenapa? Karena memang ini, ya, sebenarnya istiqomah sebenarnya ini setiap hari kita pacu terus supaya apa? Tetap dalam ketaatan, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, ya. Demikian Allah menerangkan ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Loh, diterangkan terus seperti ini setiap hari supaya dapat petunjuk hidayah. Kalau kemasukan hidayah, maka Allah akan hapus sayyi'at. Kesalahan-kesalahan itu akan Allah hapus. Ya, kalau kita melakukan suatu kebajikan, maka Allah akan berikan apa? Kebaikan yang lebih daripada apa yang kita lakukan, ya. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, hanya dibayar dengan kejahatan yang sama oleh Allah satu kali saja. Begitu nikmat kita berbelanja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai di Qasas ayat 84 tadi. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun, ya. Siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang
dengan apa yang sama mereka kerjakan, seimbang. Loh, Allah sangat adil kepada kita, maka diminta kita menjaga. Ya, kemarin aku menyampaikan, kokohkan ya hati dan telapak kakimu. Kokohkan hati dengan apa? Tawwabin. Apa itu? Bertaubat. Kokohkan kaki ya dengan apa? Mutatahhirin. Bersuci. Ya, kita bertaubat dan bersuci. Ya, untuk berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dikuatkan kita, dijaga kita, dunia kita ya, dari agama kita, dunia kita. Agama ini perlu dijaga. Siapa yang menjaga agama ini? Allah. Siapa yang menjaga akidah kita ini kepada Allah? Siapa yang menjaga kebenaran ada di hati kita ini? Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena kita hebat, enggak. Karena Allah yang menjaga. Allah yang berikan hidayah terus ya. Barang siapa berikan hidayah Allah, berarti nikmat Allah bersama mereka ya. Nah, kemudian di surat Al-An'am ayat 159 sampai ayat 161 ya. Di sini Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu an lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan ya, sedikit pun engkau Muhammad tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun ya. Sesungguhnya urusan mereka terserah hanya kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ya, kembalikan kepada Allah. Kita dakwah, sampaikan kepada mereka. Jadi diri kita contoh supaya dipandang, diperhatikan oleh mereka. Ya, ya, menjadi contoh itu dengan merayu. Apa yang kita sampaikan, dirayu orang untuk membawa pada kebenaran itu dirayu, diajak ya, diberikan tanda-tanda yang baik. Ya, diajak ya supaya mereka mau berganti kepada Allah. Kemudian selanjutnya ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan dia akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Tadi yang tadi sampai tadi, berbuat kebaikan akan dibalas lebih baik daripada kebaikan yang dia telah lakukan. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Ini Al-Quran. Quran itu apa? Seimbang ya, enak dibaca, mudah dipahami, linier firmannya, sesuai ya. Perhatikan ya, mulai manja abi sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa berburukan dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Tadi itu ya, ya, mereka sedikit pun tidak dizalimi atau dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah, Muhammad, sungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar ya, dina qiyaman millata Ibrahim hanifa ya, agama yang benar adalah agama yang lurus dan wa ma kana minal musyrikin, dan maksudnya sana adalah ibadah tidak termasuk orang yang musyrik atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah, ini satu pemahaman yang mudah dan gampang bagi orang bertakwa kepada Allah. Kita beriman pada Allah, jangan gabungkan satu ketaatan kita dengan kesyirikan. Ya, menyembah tagut, terutama hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu tagut. Ya, ingin mencapai sesuatu dengan segera dan cepat-cepat supaya bisa terjadi apa yang kita harapkan itu sama dengan kita menambah tagut. Dan di 115 ya sampai 116 itu firman Allah Subhanahu wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya
dan akan kami masukkan dalam neraka jahanam tersebut tempat kembali. Menentang, ya, tidak mau mendengarkan firman-firman Allah, ya, tidak mau duduk walaupun tahu, ya, tidak mau belajar walaupun tahu ada majelis penuh keberkahan, tidak mau belajar, ya, tidak mau mempelajari, ya, tidak mau berserah diri kepada Allah, dengan tidak tahu, tidak mau, tidak punya harapan ingin memahami dan ingin melaksanakan perintah Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya dengannya, tapi Dia mengampuni apa dosa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh, kayak disambar burung. Ya, kalau kita lihat analoginya seperti ini, lihat larva terbang terus burung nyambar, nah, seperti itulah orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di Jatsiyah 18, ya, sampai Jatsiyah ayat 21, Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Muhammad SAW menjadi syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan jangan engkau ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui menyembah tagut itu. Hawa nafsu itu menyembah tagut. Ini kendala kita, sering kita terjerembab ke tempat ini, ya, kita ibadah, kita rukuk dan sujud, kita berdoa kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, tapi kita mengulang dengan apa? Menurutkan hawa nafsu kita. Ya, innahum la yughnu anka minallahi syai'a wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Sesungguhnya mereka sekalian tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Sesungguhnya orang zalim itu sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Adapun Allah adalah pelindung orang-orang bertakwa. Orang zalim melindungi orang yang zalim. Ya, sinar zalim termasuk apa? Setan-setan yang durhaka yang membisikkan. Lalu kita dibisikkan, ya, sesuatu yang tidak manfaat, bahkan mudhar, ya, keinginan kepada Allah, kemudian kita lalai meninggalkan itu, berarti kita sama saja kita mengikuti peringatan setan, dan kita berlindung di bawah setan laknatullah, ya. Sedangkan Allah melindungi orang bertakwa kepada Allah. Wallahu waliyyul muttaqin, ya. Allah adalah pelindung orang bertakwa. Dan hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Inilah Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Kalau tidak yakin, rahmat bisa masuk tidak? Itu yang sulit. Yakinlah dengan Quran. Mau yakin dengan Quran, lihat sistematikanya, lihat ayat-ayatnya. Begitu runtut, walaupun beda surat, ayat itu tersambung dengan benar, sehingga kita semakin yakin. Ya, seperti ayat yang Al-Fakir bacakan tadi. Ya, terjadi persamaan firman Allah. Ya, padahal beda surat dan beda ayat. Itu membuat keyakinan kita harusnya mudah kita ikuti. Ya, dari situ saja kita bisa menjaga keimanan, ketaatan. Kita bisa menjaga dari perilaku maksiat kepada Allah. Kita bisa menjaga hubungan dengan orang-orang yang beriman, atau hubungan dengan orang yang tidak seiman sekalipun, kita akan menjaga ucapan, pandangan, hati kita. Kenapa? Dengan Quran itu, dengan kita tahu, ya, sistematika Quran yang sangat-sangat indah dan sesuai. Ya, itu menumbuhkan keyakinan. Kemudian yang 21, am hasiban ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang yang melakukan kebaikan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya apa mereka tetap yang itu yang nggak sama. Orang yang rukuk dan sujud dengan orang yang ingkar kepada Allah, yang nggak sama siang dan malam, yang nggak sama laki-laki dan wanita itu
Ada perbedaan-perbedaannya, bahkan signifikan sekali bedanya. Untuk apa? Untuk pembelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kita punya akal pikiran, kalian ada perbedaan itu. Oh, begitulah hasanah Allah. Ada perbedaan itu adalah hasanah, kebaikan Allah SWT yang Allah ciptakan untuk apa? Untuk manusia dan jin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat Muhammad ayat 22 ya, sampai ayat 25 disini Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah saya yang berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ya, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan adalah orang-orang yang apa? Yang jauh daripada kemuliaan, ya, jauh daripada ketaatan, dan akan tinggal kepada Allah dengan waktu yang cukup lama. Bahkan namun dari akan meninggal dan kembali kepada Allah dengan su'ul khatimah. Allah beda. Ulaika alladzina la'anahumullah. Ini ya, tadi kan nih. Orang di atas tadi sampai kepada Allah. Fa asammahum wa a'ma absaruhum. Mereka itu orang yang dilaknat Allah. Yang tadi bisa su'ul khatimah. Ya, ulaika alladzina la'anahumullah. Bisa su'ul khatimah, orang apa? Yang membenci, yang pendengki. Ya, orang-orangnya apa? Yang melakukan kerusakan itu yang membenci dan berdengki. Ya. Ya, kemudian lalu dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Jadi basirahnya dikunci mati dalam hatinya. Ya, ditambahkan penyakit yang seperti yang pakai sampai kemarin itu, fi qulubi maradun fazadahumullahu maradan, dikunci habis. Jadi mati. Ya. Kecelakaan paling besar di mana yang mati itu hati. Kalau badan kita mati, roh kita keluar. Kalau kita beriman, nggak kemana-mana kan. Tapi kalau hati kita mati, ya, tidak ada keimanan, tidak terjadi sedikit pun ketaatan kepada Allah, bahkan melakukan maksiat itu gampang, mudah, dan merasa nyaman, berarti itu kematian hati. Ya, ya. Kemudian ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah ini ya, fi qulubihim maradun dulu, fazadahumullahu maradan, sudah berpenyakit, tidak ada merenungkan. Masa bilang kalau tadabbur Quran ini adalah upaya kita untuk merenungi Quran. Supaya apa? Supaya tidak mudah terkunci hati kita. Sedikit demi sedikit akan meninggalkan kebenaran. Merenungi supaya apa? Bisa mengamalkannya. Ya. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sungguhnya bagi orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan mengundang mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Ini ya, orang-orang yang dikunci mati itu dari mana awalnya? Dengki. Dengki paling berat. Orang kan ngomong kan sering, kalau ya ada orang Jawa itu, orang itu sirik sama saya. Sirik itu dia samakan dengan dengki sama orang Jawa itu ya. Saking memang dengki itu buruk. Ya, hidayah kedengkian akan membuat kita terlaknat. Naudzubillah, ini sampaikan ini. Ya, udah jelas itu. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu orang dilaknat oleh Allah. Siapa? Para pengerusak. Siapa itu? Pendengki. Ya, pendusta. Dengki, dusta. Apa kedustaannya? Menghalangi orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menghalangi orang-orang untuk apa? Fisabilillah. Menghalangi orang untuk apa? Berbuat kebajikan. Ya, di sana. Harapan Al-Fakir ini malam Jumat. Ayo, berpikirlah kita kepada Allah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Hindarkan, tinggalkan kepentingan duniamu dulu. Ya, sedikit. Ya, kita nggak tahu kita mau mati atau tidak. Kita nggak tahu kita akan kembali sekarang atau tidak. Tapi dengan ini bekal kita insya Allah sudah ada insya Allah. Ya, fokuskan, tinggalkan kepentingan dapur, kepentingan apapun, ya, kepentingan pasar, kepentingan hutang, tinggal dulu. Insya Allah, ya, kita istiqomah, kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah, akan Allah
mudahkan urusan kita. Nah, keyakinan gitu loh. Ya tadi Alfi bilang apa? Quran tuh buka, sistematikanya samakan, sandingkan, kawinkan itu firman-firman itu, sehingga ada buahnya, ada hasilnya. Ya, paham ini ya? Ya, dilihat firman tadi itu sama, mirip. Ya, semakin yakin kita kebenaran Quran tidak bersilang sambung. Quran itu kan tidak tercerai-berai. Ya, firman itu sangat kokoh. Kita ikut Quran, ya kita akan kokoh, tidak tercerai-berai. Teruskan kita berzikir kepada Allah dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Harapan apa? Ya, terhapuslah ya apa yang dinamakan tauhid yang ada di hati kita itu, yang mengganggu kita itu, hawa nafsu kita, harapan-harapan pada selain Allah SWT. Coba ya, fokuskan diri. La ilaha illallah. illallah.
kami ya Allah. أوصيكم أن أشهدكم الله فقد فاز بكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا الله يا رب rahmati kami ya Allah, jauhkanlah kemaksiatan ya Allah yang akan menimpa nama Rabb kami. Dekatkanlah kami dengan keyakinan, ketekunan dan ketaatan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada kami dengan rukun dan sujud, sabar, tawakal, qanaah, yakin akan perintah-perintahmu yang membawa kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkahilah kami ya Allah, umur kami ya Allah, rezeki kami ya Allah, ilmu kami ya Allah, dan keberkahan dan keamanan bagi kami dan keluarga kami hingga nanti kau bangkitkan kembali di hadapanmu di akhirat bersama Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Al-Fakir ulang satu firman penting ya, surat Muhammad 22 sampai 23 itu ya, perhatikan dan simak baik-baik. Kesini Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, apakah seandainya berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ya, ini hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu keluarga. Ya, kayak gini ini suatu keluarga. Ya, kalau ada yang mulai terputus, kita wajib menyambungkannya. Kalau udah nggak bisa, nggak mau, ya itu kembali kepada Allah. Ulaika alladzina la'anahumullah. Orang merusak kekeluargaan itu adalah berbuat kerusakan yang itu dilaknat oleh Allah. Ya, fa'asammahum wa'ma absarahum. Lalu dia menulikan pendengarannya dan membutakan penglihatan mereka. Ya, sebenarnya menulikan itu yang mana artinya? Ya, fa'asammahum wa'ma absaruhum. Yang mana maksudnya? Pendengaran dan penglihatan itu di mana? Di hati. Itu basyirah. Kalau itu dibutakan, kalau ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mau mendengarkan firman Allah. Kita anggap itu remeh, kita mengatakan tidak perlu itu. Ya. Karena kemuliaan kita ini, istiqomah kita ini dari Allah. Ya, dari Allah. Pilihan ini kita jalani. Ya, antara keburukan dan kebaikan ini. Ini kita jalani setiap hari. Dan saya yakin segini ini tahu itu. Ya, cuma kenapa melampauinya kok banyak memilih yang sayyi'at? Kenapa? Milih yang munkar,
daripada pilih yang amal soleh. Ada apa dengan itu gitu ya? Bisa dipahami ya? Ya. Maka salah satu perjuangan kita supaya tidak gitu apa? Datang istiqomah di majelis seperti ini. Dipahami? Bertanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan oleh guru bahwa perbuatan yang baik dibalas 10 kali lipat. Sedangkan kalau perbuatan kejelekan itu akan dibalas dengan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tapi di sini banyak sekali kejadian berbuat kejelekan itu malah ditambah oleh Allah rezekinya. Itu bagaimana? Apa itu ujian? Mohon penjelasannya dengan surat Al-An'am yang disampaikan guru tadi itu. Surat Al-An'am ya tadi. Ayat berapa itu? 6 tadi. Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. An'am ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini berkaitan memecah belah. Nah, itu. Tapi yang masuk di sana coba Uhan baca ya surat An'am 44 ya. Bismillah. Selanjutnya buka surah Al-An'am surah ke-6 ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Wallahu a'lam. Banyak orang yang ingkar kepada Allah, kemudian Allah berikan kepada dia itu istidrak. Ya, An'am 44 ini menjelaskan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi dibuka setelah dia mengingkar kepada Allah, meninggalkan Ar-Rahman, ya, meninggalkan Allah Ta'ala, maka Allah bukakan jalan padanya. Artinya segala macam bentuk peringatan tidak akan dia dengar. Bahkan peringatan itu akan menjadikan malapetaka buat dia. Peringatan itu akan menjadikan dia semakin jauh dari kebenaran. Nah, ini buka Al-Isra 82. Ya, di sini Allah firman, Al-Rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Ya, ma huwa shifa. Dan kami dengan Al-Quran, dan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar, artinya obat. Ya, disambung sini ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Kepada siapa? Rahmat, shifa itu obat dan rahmat bagi orang mukmin. Mukmin loh ya. Kalau orang kafir, ya di belakangnya wala yazidud zalimina illa khasar. Hai, ya. Namun bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Quran itu ke orang zalim rugi dia. Kenapa? Ya, tadi itu sudah tahu, ini maksudnya ini orang zalim ini dia tahu kebenaran Quran, tak kasih tahu ya.
Ya, nama dimuliakan Allah. Kufurnya Mas ini adalah orang yang beriman terus lalai. Jadi wala yazidud dhalimina illa khasara, ini orang beriman yang lalai. Kemudian meninggalkan semua. Sehingga Allah turunkan fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka hancur berantakan. Dia menikmati, dia berbuat maksiat luar biasa, dia lupa semua. Tahu-tahu kena jantung atau kena stroke, langsung geblak, langsung meninggal. Nah, saat dibukakan pintu barzah, ketakutan. Kenapa? Ada siksa, tapi tidak bisa menolaknya kembali, maka terdiam berputus asa. Gitu. Kenapa banyak? Lah ya memang itulah keadaannya orang pada saat ini. Tahu seperti ini majelisnya, tahu kebenaran seperti ini, tapi nggak datang. Yang kayak gitu masalah loh itu, kayak gitu problem loh itu. Tahu loh kebenaran, tapi tidak menuntut ilmu, tidak mencari jalan menuju Allah. Tahu dia Shiratal Mustaqim ini adalah mentadaburi Quran dan melaksanakan isi Quranul Karim. Ya. Orang lalai itu orang yang menselisih Quran. Satu. Yang kedua, orang lalai itu orang yang membaca dan mentadaburi Quran, ya, membaca Quran tapi tidak mentadaburi Quran, itu orang lalai. Jadi orang membaca Quran tidak mentadaburi Quran itu orang lalai. Hati-hati loh ya. Ini kita ngomong ini hakikatul syariat, syariatul haqiqah. Karena kamu sudah duduk lama di sini, jadi harus tanya ngomong gini. Yang ketiga, orang lalai itu orang yang mentadaburi Quran tapi tidak melaksanakan. Ngeri tidak kita? Ya, yang pertama apa? Orang lalai itu orang yang menselisih Al-Quran, meninggalkan. Yang kedua, orang lalai itu orang yang membaca Quran tapi tidak mentadaburinya. Yang ketiga, orang lalai itu orang yang mentadaburi Quran tapi tidak melaksanakannya. Ya, paham ya? Ini dipahami. Dan itu yang dimaksud tadi itu yang di Al-Isra 82 itu adalah orang-orang yang sudah mentadaburi Quran tapi tidak melaksanakan Al-Quran, tidak berbuat kebajikan, tidak beramal soleh, tidak mengimplementasikan dalam kehidupan, tidak berlaku jujur, tidak adil, tidak yakin kepada Allah. Wala yazidud dhalimina illa khasara. Orang seperti itu adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Ya, betul-betul lalai. Dia tahu firman. Kadang-kadang orang itu daurah. Termasuk 3 hal yang Al-Fatih sampaikan kemarin dulu itu loh. Dhalimul nafsi, muktasid, dan as-sabiq. Ini loh orang yang dhalimul nafsi ini loh. Bukan orang yang benar-benar tidak tahu loh. Dia diwariskan Quran kata Allah. Quran diwariskan kepada mereka, golongan bertiga golongan. Tapi secara pertama mendolimi dirinya sendiri. Ya, tahu Quran, tahu membacanya, tapi tidak mentadaburinya. Faham Quran, mentadaburinya, tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Tidak punya keyakinan kepada Allah. Berlaku tidak adil bahkan kepada dirinya dan keluarganya. Menzolimi dirinya, keluarganya, menzolimi Allah. Ya, ini pahami. Ya, itu pertanyaan Ustaz Zainuri. Ya. Emang inilah kenyataan yang kita lihat, bahkan bisa menyerang kita sebagai orang beriman. Makanya hati-hati. Kenapa nampak tuh sering tak bacakan sama saya, tak bosan-bosan. Kenapa? Karena bisa itu berpengaruh kepada kita. Ya, karena sana itu dibilang melalaikan, melupakan. Ya, falamma nasu ma dzukiru bih. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang tadi diberikan kepada mereka. Kalau melupakan itu dia pernah melakukan tidak? Pernah melakukan. Beda dengan orang-orang yang ingkar, kufur, kafir, tidak mau menerima. Lain lagi. Ini falamma nasu ma dzukiru bih. Ya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang tadi diberikan kepada mereka, nah ini baru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami bukakan pintu-pintu atau kunci-kunci kesenangan. Kayak korun itu. Ya, sehingga lupa dimintai zakat, tidak mau. Katanya pajak. Zaman Nabi Musa, zaman Rasulullah, Sa'labah bin Hatib al-Ansari, setelah pakai kita sebutkan. Dimintai zakat, mengatakan jizyah, pajak.
saya tidak mau bayar karena Rasulullah meminta pajak. Begitu beraninya menentang Rasulullah. Kenapa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sudah rugi. Quran itu membuat dia rugi. Quran itu merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Dia mentadaburinya, tapi dia tidak melaksanakannya. Akhirnya ya, wala yazidu dhalimina illa khasar. Ya, paham ya? Dua firman ini perhatikan, ini firman yang bisa kita bawa di masjid-masjid, bisa diulas di salat Jumat, pendek, singkat, gampang, padat, ngerti orang. An-44 dan Al-Isra 82 ini bisa dibawa di salat Jumat. Jadi orang itu tidak hanya soal ini, langsung di luar dia maksiat lagi kepada Allah, ya. Ini dibahas tuh bisa habis, kita berdiri 1 jam tuh habis waktu kita untuk memberikan pemahaman ke orang. Dua firman ini sangat dalam, ya. Dan ini bukan untuk orang kafir loh kayak ini, ya. Karena diturunkan nih, wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mukminin. Rahmat bagi orang mukmin. Intinya itu mukmin, orang mukmin. Nah, terus lanjutannya, wala yazidud dhalimina illa khasara. Siapa yang zalim ini? Orang mukmin yang lupa itu. Maka dia menzalimi dirinya sendiri. Quran ini ada kuncinya. Ya, ada kunci dalam pembahasan Quran, ya, dan itu secara huruf manusia ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk menerima dan mempelajarinya, bahkan memahaminya. Saya sudah ngomong kalau masalah kitab kuning atau kitab apa, kita nggak mudah mempelajarinya, ya. Tapi orang paham kitab kuning untuk apa? Orang tahu kitab kuning untuk apa? Untuk paham Quran, ya, untuk ngafalkan Quran. Makanya kalau di kiai-kiai di Pondok Sidogiri, di Lasem, di Tebuireng, itu yang belajar kitab dulu, kitab para ulama yang diajarkan. Kenapa? Tidak Quran dulu, enggak. Tapi kitab itu khusus anak muda-muda itu untuk belajar fikih, ya, kitab-kitab fikih yang gundul-gundul itu, ya, kayak Fathul Gharib wal Mujib, ya, kitab-kitab seperti itu, ya, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kitab-kitab seperti itu dipelajari. Untuk apa? Supaya tidak salah paham dengan Quran, gitu, ya. Orang nggak baca Quran dulu, beda dengan pondok-pondok di luar daripada Aswaja. Dia yang dihantam Quran dulu, sehingga orang hafal Quran tuh nggak mau dengar orang deh, nggak mau dengar orang gitu. Bedanya gitu. Kalau pondok Aswaja itu kita kuning dulu, ya, fikih dulu. Loh, kenapa sini enggak? Oh, ini tadabbur Quran beda, membacakan terus membuat melogikakan logika iman. Beda, ya, bukan mengartikan Quran. Kalau di pondok-pondok itu menafsirkan sendiri dia, ya, bahaya. Sebagian pondok yang non aswaja maksudnya, ya, non aswaja, ya. Ini saya ngomong kan kita paham lah maksudnya. Saya nggak mau bahas terlalu dalam, cuma ini yang dimaksud. Kalau pondok-pondok aswaja itu dia mempelajari kitab kuning dulu, fikih dulu. Yang kata tadi itu Fathul Mu'in, ya, Fathul Gharib wal Mujib dulu. Fathul Mujib, Fathul Mu'in, itu Fathul Wahab, ya. Baru nanti masuk ke kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, ya. Banyak kitab-kitab yang lain yang kita pakaikan, kitab Syaikhul Jailani, ya, Fathur Rabbani, ya, macam-macam, ya. Setelah dari fokus pendek-pendek tadi baru masuk ke sana. Kalau ini Quran ini adalah apa? Untuk apa? Ini tadi untuk obat, dibacakan perlahan-lahan dan hati hamba itu bisa menerima. Kalau punya keyakinan, ya. Dan orang yang ingkar kepada Allah, yang sudah pernah beriman terus malas asal-asalan, itu orang yang zalim, sehingga apa? Quran itu buat dia sumpah. Naudzubillah, naudzubillah. Paham ya? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih pertanyaan. Ikut mendengarkan, semoga Allah melimpahkan barokah zikir di atas izinmu ya Allah. Berikan kelancaran usaha kami. Amin. Rezeki yang tanpa kekurangan. Amin. Rezeki yang halal. Amin. Bisa bahagia anak istri dan orang tua kami. Ya, Barokah doa ya bagi Rasulullah SAW. amin. Pertanyaan kedua, seorang sekiranya berpuasa 6
6 hari Syawal bolehkah diniat sekali dengan puasa bagi Ramadan? Terima kasih. Ramadan puasa wajib tidak boleh dicampur dengan sunnah. Ya, puasa Ramadan dulu yang tertinggal silahkan dibayar dulu, baru Syawal, karena masih ada Syawal, puasa masih ada toh. Ya, jadi untuk Nur, ya, jangan diselingi dengan puasa Syawal, batal puasanya, boleh ya. Karena Ramadan adalah wajib, laksanakan dulu Ramadannya, selesaikan dulu bayarnya, baru masuk saat Syawal, kalau masih ada. Ya, insyaallah Allah rahmatullah. Mulai Untuk yang ketiga dari Hans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hans, barakallah, menemukan kebaikan dari Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Allah, ingat istiqomah ini jadikan satu, bukan kebiasaan lagi, satu kebutuhan. Jangan ada istiqomah kita ada yang hilang dan tertinggal. Kalau seperti itu, inilah ciri-ciri penduduk surga. Itulah orang-orang yang dipastikan dan selalu dalam rahmat Allah. Ya, pemirsa saudara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, next. Yang keempat dari Hans. Puasa Daud. Mohon izin bertanya, bagaimana manfaat puasa Nabi Daud? Puasa Daud itu kalian laksanakan setelah kalian sudah melaksanakan puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Jadi Senin Kamis itu tambah puasa tengah bulan atas. Ya, bulan atas itu bulan apa? Bulan atas. Bulan Hijriah ya. Bulan atas laksanakan setelah puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Kalau sudah ini laksanakan, sudah terbiasa, kau bisa masuk puasa Daud. Nah, keutamaan puasa Daud itu apa? Pastinya satu ya Al-Fakir rasakan, karena Al-Fakir melaksanakan Daud. Saya merasakan puasa Daud apa? Menambah kecerdasan. Itu pertama. Kedua, menghilangkan penyakit-penyakit berat yang dari tubuh itu dihilangkan insya Allah. Ya, paham ya? Terus ketiga, tidak gampang capek. Fisik kita itu tidak gampang capek. 4, memudahkan istiqomah kita. Gampangkan bangun malam. Jadi saya ngomong apa adanya, karena kita harus sahur. Itu untungannya Ustaz tahu tuh. Oh, Ustaz tahu tak sahur? Jangan. Sahur itu ada barokahnya. Jadi orang kalau bangun sahur pasti sholat malam. Yang mau, dan biasanya harus begitu. Dan sahur juga waktu mana ya? Jangan. Minimal berapa? 8 rakaat tambah 3 witir. Ya, ini pahami ya. Ya, apa yang pertama tadi? Mencerdaskan akal pikiran. Kedua, menghilangkan penyakit-penyakit berat. Penyakit-penyakit berat itu hilang. Sumbernya penyakit berat itu dari mana? Perut. Ya, yang ketiga, menggampangkan istiqomah apapun, pada segala macam, menyemangatkan. 4, tidak gampang capek ya, dan bisa bangun malam karena apa? Salat 5 tahajud, bangun malam karena apa? Mesti sahur. Loh, kita bisa ngegangi aja, ngeleti aja sholat tahajud. Sekarang sholat tahajud besok enggak, ini sudah bagus sebenarnya, apalagi bisa tiap hari. Nah, kalau sholat tahajud kan kita otomatis sahur sama anu toh, sama sholat malam, masa enggak? Kalau kebahajud kalau enggak ya, jam 4 bangun, makan 10 menit, masa nggak bisa pas merapat atau setengah 5 lah. Setengah 5 itu masih setengah jam lebih loh, subuhnya 5 lebih 5 baru subuh, setengah jam lebih dapat. Saya pernah melakukannya, dapat 11 rakaat, dapat. Oh kebanyakan, ya sudah 4 rakaat. Oh kebanyakan, ya 2 tambah 3 7. Oh kebanyakan, ya wis 10 baik. Kebanyakan terus ya, paham ya? Pastinya. Dan orang yang sholat malam, sholat tahajud,
dia ahli sholat malam, itu nyaris doanya tidak akan lepas, tidak dikabulkan Allah. Karena janji Allah dan suci. Janji Allah di hadis syarif bahwa orang-orang yang puasa di pagi hari, rukuk dan sujud di malam hari, dia pasti makbul doanya. Daud itu puasa di siang hari, sujud di malam hari, puasa Daud itu. Doanya orang itu makbul, tidak pernah terlepas, tidak akan pernah dilepas oleh Allah doanya. Karena Allah turun di langit dunia pada waktu orang jam 1:30 malam atau menjelang pagi lah, jam 4 yang 5 itu, ya, itu masih di langit dunia, masih siapa hambaku yang memohon padaku, monggo, tak berikan lo ya. Tapi dia paginya puasa, malamnya sujud gitu deh, ya, paham ya? Yang paginya ngombe es kelopo katanya Pak Umar, malamnya makan apa ya, makan sego dewul, ya sudah ya, semua apa ya, kita tidak bisa maksa. Cuma kita punya harapan, kan nggak usah puasa Daud dulu mungkin, tapi Senin, Kamis dan Ayamul 3 hari bulan atas. Bulan atas bulan apa sih? Saya kalau nggak dijawab tadi saya jawab dewi. Hijriah, jawab kok saya nggak ngerti. Bulan atas itu Hijriah, ya, 3 hari. Biasanya 16, 17, 18. Ya, 18 apa Hijriah bulan atas ya, bukan tanggalan ini, tanggalan atas, cek 14 nanti lari kemana nanti ya, ngerti ya, paham itu 3 hari. Nah, 2 itu Senin Kamis dan Mungkin dulu, udah nyaman terbiasa, ganti puasa Daud, berganti puasa Daud, bagus ya. Daud berapa hari? Hah? Berapa hari? Puasa Daud ada berhentinya ya, sepanjang tahun puasa Daud itu bagus, kecuali pas hari tasyrik berhenti. Hari tasyrik berhenti 10 Dzulhijjah, kita jangan puasa ya. Idul Fitri ya, jangan puasa. Idul Fitri dongkornya itu nggak usah puasa. Jadi perbedaan itu sepanjang puasa terus boleh ya. Ini yang tanya siapa? Hans ya, insyaallah. Untuk yang keenam, Pak, dari Ibu B. Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta doanya karena saya wanita pendosa agar rajin sholat. Waalaikumsalam. Jadi kalau kau ngaku kau pendosa, itu masya Allah menurut saya itu. Jadi kamu ingat bahwa kamu harus bertobat setiap hari. Dan itu memang kita ini semuanya berdosa. Kalau enggak ada firman Allah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bertobat maksudnya nggak akan ada kalau nggak pendosa. Hanya orang pendosa saja yang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena selalu bertobat kepada Allah dan mensucikan diri. Ini pertanyaanmu ini sesuai agar rajin sholat. Lah orang sholat mensucikan diri dulu. Diri telapak kakimu kokohkan. Di mana? Bisa jadah. Bukan dikokohkan di kasur, tapi bisa jadah. Nah itu masya Allah. Jauhan ke bawah. Nah, kita tidak di kasur, kita di sofa. Ya podo aja ya. Idafan, insya Allah. Kemudian kamu dirahmati Allah, ya, diampuni dosa-dosamu, dirahmati dan dimudahkan menjadi orang yang ahli dalam sholat, ahli dalam berlaku kebajikan. Itu lanjutan dari Ibu Hidapa. Tolong yang guru, saya minta doanya agar sholat saya tidak bolong. Amin, insya Allah. Kalau kamu udah merasa pendosa, kamu hati-hati banget itu. Kamu warok, pasti kamu nggak akan bolong sholat. Amin amin ya Rabbal. Yang ketujuh dari Fadri Rayanti. Assalamualaikum guru. Mohon izin untuk bantuan doa limpahan rahmat serta hidayah dari Allah. Waalaikumsalam ya Allah, rahmati Fajri, berikan rahmat kemudian kebaikan kepadanya, hidayah dalam ketaatan, hidayah dalam keimanan, hidayah dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal. Untuk yang terakhir dari Hans 545. Yang saya kerjakan sholat sunnah mutlak dan hajat, apakah boleh? Boleh, tak apa-apa ya. Sunnah mutlak bagus, hajat bagus. Ya kamu jangan sholat apapun, kamu mau tasbih boleh. Tapi kalau kamu melakukan sholat itu qabliyah ba'diyah itu utama ya. Qabliyah ba'diyah itu utama
Ya, sholat yang sebelum subuh, ya, sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar, ya, setelah maghrib, ya, kemudian sebelum isya atau setelah isya, boleh. Ada beberapa pendapat itu, ya. Kadang sebelum isya, enggak setelah isya, ya. Ya apa-apa. Qabliyah dia itu utama. Kalau kamu sudah mutlak boleh kamu laksanakan sholat hajat bagus, hajat itu bagus ya, hajat itu bagus, paham ya, boleh. Bagus itu hajat sunnah mutlak ya, bagus ya. Ya. Sunnah mutlak itu apa sih? Sholat sunnah mutlak itu sunnah apa? Ya, tidak ada batas waktunya dan sebab apapun. Pin sholat kayak gini, syukur wudhu itu sholat sunnah mutlak. Jadi orang berwudhu terus sholat tuh sama, itu sunnah mutlak. Ya, paham ya? Saya bukan guru ngajar fikih tapi sedikitnya itu paham ya. Itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan keberkahan kepada kita, ya, menjauhkan kita daripada prasangka, ya, dan suatu hal yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil